Hai Sobat Juara, selamat datang di Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Balik lagi sama aku Maitza. Di kelas kali ini ya ada sesuatu yang beda nih dari kelas-kelas sebelumnya. Kalau sahabat-sahabat juara sudah mengikuti kelas-kelas kita di Kelas Juara sebelumnya, kita sudah menghadirkan banyak sekali narasumber yang sangat inspiratif, terutama di bidang teknologi dan juga edukasi. Nah, di kelas hari ini ya ada satu segmen yang berbeda nih, yang bernama Kamus Juara. Kalau sahabat-sahabat juara tahu, selama ini di Kelas Juara kita telah membahas anything related to edukasi, gitu ya, terutama penggunaan Google Workspace for Education. Nah, di Kamus Juara hari ini kita akan membahas beberapa fitur yang ada di Google Workspace for Education. Jadi aku akan menunjukkan tutorial cara penggunaan beberapa fitur tersebut. Hari ini ya, kita akan membahas tentang Google Classroom. Siapa sih yang nggak tahu Google Classroom, ya kan? Sahabat-sahabat juara pasti sudah pernah menggunakan atau pasti tahu mengenai Google Classroom karena tidak dipungkiri selama 1 tahun lebih belakangan ini pembelajaran yang tadinya diadakan secara tatap muka, lalu pandemi terjadi, akhirnya harus berubah gitu ya. Perubahan tersebut mengharuskan guru dan siswanya untuk mengadaptasi penggunaan digital, yaitu Google Classroom gitu. Nah, kita langsung aja tanpa berbelit-belit gitu ya. Sahabat-sahabat juara pasti sudah tahu kan Google Classroom itu apa. Nah, bagi yang belum tahu gitu ya, di sini aku akan memberikan tutorial dari awal cara penggunaan Google Classroom. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membuka browser ya, sahabat-sahabat juara yang ada di rumah. Lalu type in classroom.google.com gitu. Oke, nah di classroom.google.com lalu sahabat juara akan dihadapkan dengan tampilan ya yang berisi kelas-kelas yang sahabat-sahabat juara ikuti. Kalau itu dari sisi murid gitu ya. Kalau sahabat juara ini adalah guru-guru, akan melihat hal yang sama namun ada beberapa perbedaan gitu ya. Di tampilan layar awal ada yang namanya to review. To review itu adalah tugas-tugas yang mungkin sudah dikumpulkan oleh siswa-siswa dan harus dinilai oleh para guru gitu. Nah, bagi sahabat-sahabat juara yang baru saja mengikuti kelas gitu ya, atau mungkin belum mengikuti kelas sama sekali, sahabat juara bisa ke tanda plus di atas di samping profil sahabat-sahabat juara. Di situ ada pilihan join class atau create class ya. Jadi ada dua nih. Kalau yang join class biasanya ditujukan untuk para siswanya di rumah. Di create class ya, sahabat juara bisa menuliskan nama kelas yang akan dipraktekkan ya, dan akan diundang juga nih siswa-siswanya gitu. Kita contohkan saja kelas seni budaya misalnya ya. Lalu di sini sectionnya mungkin sahabat juara juga bisa menambahkan nama gurunya gitu ya. Misalnya kelas seni budaya Miss Maitza gitu. Jadi nanti murid-muridnya tidak akan terkecoh gitu. Oh, ini kelas seni budaya siapa gitu ya. Ada namanya. Lalu sectionnya bisa diisi sendiri dan subjeknya juga kemudian bisa diisi. Seni budaya kelas 3 SD misalnya gitu. Kemudian roomnya, room 1, dan di sini kita bisa langsung create class. Nah, ketika sahabat-sahabat juara sudah nih ya, sudah membuat kelas tersebut gitu ya, terutama para guru sudah membuat kelas seni budaya, lalu akan ada tampilan baru nih ya yang bisa dilihat. Di dalam kelas tersebut sudah ada link yang bisa menghubungkan kelas tersebut dengan Google Meet ya. Jadi guru-guru di rumah bisa langsung pencet generate link. Jadi nanti link ini akan bisa digunakan untuk sesi pembelajaran di rumah masing-masing secara virtual gitu. Nanti bisa diaktifkan visible to students. Jadi nanti siapapun murid yang bergabung di kelas tersebut bisa melihat link Google Meet yang telah disediakan di dalam kelas gitu. Nah, sahabat-sahabat juara ya, terutama guru-guru nih
Kita kan ketika membuat kelas pastinya harus mengundang para siswanya dong, ya kan? Nah, guru-guru di rumah bisa langsung mengundang siswanya melalui email gitu ya. Jadi kita bisa type in email siswa-siswa yang sudah terdaftar di kelas tersebut, atau cara paling mudahnya adalah di sini sahabat juara bisa melihat yang namanya class code ya. Bapak dan Ibu guru di rumah bisa melihat class code. Class code itu adalah kode yang bisa diberikan kepada siswa-siswanya. Jadi nanti saat kita sudah memasuki tahun ajaran baru misalnya, lalu kita ingin mengundang siswa-siswa tersebut ke dalam kelas, para guru di rumah bisa langsung memberikan kode ini di awal ya, atau di sesi awal pembelajaran secara virtual gitu. Nanti dari kode ini bisa di copy ya, copy invite link. Lalu nanti bisa langsung diberikan ke misalnya melalui Google Meet atau melalui email atau melalui chat gitu ya. Lalu setelah kode itu diberikan, para siswa bisa langsung join. Ya, kita bisa balik lagi ke halaman awal di classes. Nanti kalau di tampilan murid gitu ya, murid tinggal klik join class. Jadi dari join class dimasukkan class code-nya, lalu dia bisa langsung terhubung dengan kelas seni budaya tersebut. Nah, di tampilan kelas seni budaya yang sudah kita ciptakan bersama-sama, di sini di tombol atas itu ada pilihan customize. Nah, customize itu gunanya adalah untuk memilih tema yang bisa diperlihatkan ya di seluruh kelas gitu. Kita lihat saja di sini select theme. Ya, ada beberapa pilihan dan bisa disesuaikan juga nih sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada yang secara general, ada English and History, ada Math and Science, ada Arts, ada Sports, dan juga ada Other. Nah, karena berhubung ini adalah kelas seni budaya, maka kita pilih Arts ya. Jadi di sini kita pilih sesuatu yang berhubungan dengan seni budaya. Gitu. Kita pilih temanya, kita bisa select class theme, kemudian nanti temanya akan berubah di dalam Google Classroom, atau sahabat-sahabat juara bisa memilih foto sendiri. Jadi kalau misalnya guru sudah memiliki satu foto tersendiri yang akan ditampilkan di dalam Classroom, kalian bisa memilihnya melalui upload foto gitu. Nanti silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, ini tampilan di kelas seni budaya. Nah, lanjut kita ke classwork ya. Di classwork itu kita bisa menciptakan beberapa tugas-tugas yang nantinya akan dipost di kelas seni budaya tersebut. Gitu. Ada pilihan assignment, ada quiz assignment, ada question, ada material, dan juga ada reuse post. Nah, hari ini aku akan membahas tentang assignment. Ya, jadi saat kita klik assignment gitu ya, kita bisa menciptakan assignment tersebut. Bisa kita upload dari dokumen yang mungkin Bapak dan Ibu guru sudah miliki di rumah ya. Jadi kita bisa upload melalui Google Drive atau melalui local file yang kita punya di laptop masing-masing, atau kita juga bisa insert link dan bisa juga masukkan YouTube video. Gitu. Nanti kita tinggal type in saja title-nya, assignment apa, misalnya let's say makalah seni budaya. Nanti di kolom selanjutnya ya, Bapak dan Ibu guru bisa memberikan instruksi apa saja yang harus dilakukan oleh para murid-murid di rumah gitu. Lalu di sini kita lihat, kita geser ke tab sebelah kanan ya. Di sini ada tulisan for, berarti untuk siapa. Nah, karena kita berada di kelas seni budaya, otomatis pilihannya akan jatuh ke kelas seni budaya. Dan apakah tugas ini nantinya akan diserahkan ke seluruh siswa, itu nanti ada pilihannya, tinggal di checklist saja untuk all students gitu. Lalu di sini ada poin nih, poin untuk penilaian ya. Di sini poin penilaiannya bisa di-type-in sendiri dan secara default itu sudah terset menjadi 100. Kemudian guru-guru juga bisa set due date-nya gitu ya, atau masa pengumpulannya di tanggal berapa gitu. Let's say kita bikin due date-nya menjadi tanggal 3 Desember.
dan kita bisa mengatur juga nih waktu pengumpulan tugas tersebut. Jadi kalau misalnya siswa-siswa mengumpulkan lebih dari jam tersebut, itu akan dinilai sebagai terlambat. Oke. Kemudian setelah assignment ini dibuat, ya sudah di save, guru-guru bisa langsung ke bagian kanan atas. Di sini ada pilihan assign, ada pilihan schedule dan juga save draft gitu ya. By default itu sudah terset menjadi assign, namun di sini ada panah ke bawah dan guru-guru bisa melihat ada 3 pilihan tersebut. Bahkan ada pilihan juga untuk discard draft gitu ya. Jadi guru-guru bisa men-schedule nih kapan assignment ini akan diberikan. Misalnya besok atau 2 minggu lagi gitu. Jadi guru-guru bisa mempersiapkan itu sebelum assignment ini diberikan gitu. Nah kalau misalnya guru-guru masih belum ingin mempost tentang assignment tersebut, bisa di save draft dan nanti bisa dikembalikan ketika guru-guru ini akan mengerjakan kembali gitu. Namun saat ini kita langsung assign saja. Oke. Nah, tadi kan aku juga udah jelasin ya kalau kita sudah langsung terintegrasi dengan Google Meet, dan ada juga yang namanya Google Calendar dan juga Google Drive gitu. Oke, di bagian classwork ya, guru-guru maupun murid bisa melihat ada 3 layanan yang diberikan oleh Google Workspace for Education, yaitu Google Meet, Google Calendar, dan juga Class Drive Folder. Nah, maksudnya ini apa? Gitu ya. Kalau kita sudah berada di kelas seni budaya Miss Maitza, otomatis kalau ingin melihat jadwal yang ada di Google Calendar, Google Calendarnya akan mengeset tampilan kelas-kelas apa saja yang ada di kelas Miss Maitza, gitu ya, dan juga Google Drive foldernya, di mana akan diciptakan satu folder yang bernama kelas seni budaya Miss Maitza. Jadi apapun tugas yang diberikan itu akan masuk ke dalam drive folder tersebut. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat dan juga general mengenai Google Classroom. Jadi bagi guru-guru maupun siswa yang baru saja akan menggunakan fitur Google Classroom, bisa mengikuti step-step tutorial yang baru saja aku jelaskan tadi. Nah, di kelas selanjutnya aku akan membahas lebih dalam lagi ya mengenai Google Classroom dan mungkin alternatif penggunaannya tidak hanya digunakan di laptop namun di smartphone juga nih gitu. Kalau tadi aku sudah tunjukkan bagaimana cara menggunakan Google Classroom di laptop atau di komputer. Nanti akan aku tunjukkan juga apakah ada perbedaan ketika sahabat-sahabat juara di rumah mengoperasikan Google Classroom dari smartphone masing-masing. Nah, segitu dulu nih penjelasan tentang Google Classroom dan cara penggunaannya untuk sahabat-sahabat di rumah yang baru akan menggunakan fitur ini. Jangan lupa untuk visit website kita di www.kelasjuara.id dan juga kunjungi Instagram kita di @kelasjuara.id. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Bye!